Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Jalil, yang masih memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Lebih kurang sudah 14 hari lamanya. Mudah-mudahan kita doakan kita dapat menuntaskan amalan ibadah ini sampai akhir Ramadan nantinya. Berikutnya, salat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Salam takzim dan penghormatan saya kepada alim ulama, tengku-tengku, gure-gure ulun tuan Bandung, kepada panitia masjid, wabil khusus hadirin dan hadirat sidang jamaah insya dan tarawih rahimakumullah. Bulan suci Ramadan ini adalah salah satu bulan yang luar biasa. Banyak nama yang diberikan kepada bulan Ramadan. Salah satunya adalah Syahrul Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Dalam firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Dalam tafsir dikatakan nazzala awwalul Quran fi lailatul qadar. Diturunkan awal-awal mula Al-Quran adalah pada malam Qadar. Di ayat yang lain Allah katakan inna anzalnahu fi lailatil mubarakah inna kana munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati, lailat mubarakah, malam yang diberkati. Para ahli tafsir dan ulama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk bagi manusia untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang sampai sekarang masih original, masih asli. Tidak ada sentuhan manusia untuk mengotak-atik terhadap Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lain, kitab Injil, kitab Jabur, kitab Taurat dan suhuf-suhuf yang lain yang sudah lama, terjadi banyak sekali perubahan. Contoh yang kecil saja adalah bahasa. Kitab Injil itu bahasa Suryani atau bahasa Armia. Kemudian kitab Zabur itu bahasanya bahasa Kipti. Dan Taurat adalah bahasa Ibrani. Namun sekarang kita lihat bahasa tersebut hampir punah. Bahkan disesuaikan dengan negara. Kalau di Inggris bahasa Inggris, kalau di Perancis bahasa Perancis, di Jerman bahasa Jerman, sampai ke Indonesia bahasa Indonesia. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menghafalkannya karena berbeda bahasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita bersyukurlah
Al-Quran ini tetap utuh, karena Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafidun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Itu garansi Allah, jaminan Allah, dan jaminan Allah itu abadi. Bukan seperti jaminan manusia, itu tidak abadi. Hadirin sidang jamaah Isya Tarawih rahimakumullah. Bukan berarti Al-Quran ini tidak pernah dicoba untuk dipalsukan, untuk diotak-atik. Pernah, bahkan masa Rasul sendiri itu pernah dilakukan. Salah satu adalah seorang nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab. Nama dia yang sebenarnya adalah Masallamah bin Habib, dari Yamamah, dari suku Hanifah, yaitu di Yaman. Sebenarnya dia ada seorang tokoh yang hebat, seorang yang dermawan, seorang yang santun, yang bahasanya bagus. Dia mempunyai ketertarikan dengan Islam pada saat Islam itu sudah mulai berkembang di Jazirah Arab. Masuklah dia ke dalam Islam. Jadi Musailamah Al-Kazzab ini ada mempelajari ilmu sihir. Makanya karena ada kelebihan di sihirnya, dia mendeklarasikan kepada kaumnya di Yamamah, dia juga seorang nabi, sama seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kesalahan pertama daripada Musailamah. Kemudian yang kedua, dia mengarang syair-syair untuk menandingi Al-Quran, untuk istilahnya untuk memalingkan orang daripada Al-Quran. Dia karang syair-syair, tapi syairnya itu hanya bertujuan mengagungkan kaumnya Bani Hanifah dibandingkan dengan orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab lainnya, sehingga dia ditertawakan oleh para penyair-penyair, pujangga-pujangga Arab terkenal. Kalau sekarang dikatakan netizen, dibully. Artinya kenapa? Karena syair-syair yang dia buat itu tidak memenuhi standar untuk dikatakan sebuah syair yang bagus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesalahan Musailamah yang kedua, dia mengotak-atik syariat Islam. Katanya salat itu tidak wajib bagi orang-orang yang kepepet, orang-orang yang sibuk, orang-orang yang lagi lalai dengan pekerjaannya. Tidak wajib. Ini kesalahan dia. Mungkin kita yang mengadopsi itu, yang salat kira-kira sibuk tidak salat, itu mungkin mengadopsi ajaran Musailamah Al-Kazzab. Padahal dia juga membangun sebuah masjid. Kemudian dosanya yang terakhir, yang paling besar adalah dia menyamakan sifatnya sebagai sifat Tuhan. Bala tentera oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan pasukan yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Terjadi peperangan yang hebat di Yamamah, dan terakhir dapat dihancur leburkan pasukan Musailamah Al-Kazzab oleh Khalid bin Walid, dan dia sendiri tewas mati di tangan seorang budak bernama Wahsy. Wahsy ini pernah membunuh Sayyidina Hamzah pada perang Uhud, tapi terakhir beliau masuk Islam, seorang yang taat, seorang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul la in ijtama'atil insanu wal jin ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tu bimislih walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan wahai Muhammad, apabila dihimpun seluruh manusia dan jin sekalipun untuk mencetak
semisal Al-Quran, semisalnya Al-Quran, la ya'tuna bimislihi. Tentu mereka tidak akan sanggup untuk menyerupai Al-Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun mereka saling bantu-membantu sama lainnya. Di situ jelas Allah tegaskan, bagaimanapun kekuatan kita manusia, bahkan jin sekalipun, untuk menulis Al-Quran, niscaya dia tidak sanggup. Bahkan masa Rasul sendiri ada seorang pujangga penyair yang sangat hebat, yang sangat terkenal di Jazirah Arab, yaitu Tufail Ad-Dawsi. Beliau ini sangat hebat. Jadi orang kafir Quraisy itu mencoba merayu Tufail Ad-Dawsi ini untuk bisa memalsukan Al-Quran atau mengotak-atik Al-Quran. Tapi seorang yang profesional, dia mempelajari dulu dan mendengarkan langsung dari Rasul. Di saat dia mendengar langsung dari Rasul, langsung wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Dia berkata dalam hatinya bahwa ini bukan buatan manusia, ini lain, tidak ada yang bisa membuat seumpama ini. Maka dia terakhir masuk Islam. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Dulu Al-Quran ini dihafal oleh para sahabat-sahabat Rasul dan sampai sekarang. Namun karena terjadi banyak peperangan yang menewaskan ataupun mensyahidkan sebahagian besar para penghafal Al-Quran, maka timbullah ide untuk dibukukan Al-Quran ini. Mulai masa Abu Bakar, namun Abu Bakar ragu untuk menyempurnakan karena dianggap itu tidak pernah pada Rasul. Itu dianggap bid'ah, tidak pernah pada Rasul. Namun seiring waktu, kebutuhan itu sangat mendesak, maka disempurnakanlah penulisan Al-Quran ini masa Utsman bin Affan. Maka lahir dikatakan Mushaf Utsmani yang sekarang kita baca sampai sekarang. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Inilah kelebihan Al-Quran. Dan salah satu negara yang mencetak penghafal Quran terbaik ada di Mauritania, daerah Tikrit. Itu daerah dataran Dardar yang sangat ekstrim, yang tandus dan gersang. Namun kebudayaan mereka untuk menghafal Al-Quran luar biasa. Umur 7 tahun rata-rata sudah menghafal Al-Quran. Walaupun mereka hanya menulis di kayu-kayu, tapi Masya Allah, mereka menghafal luar biasa. Sehingga apabila anak umur 7 tahun tidak bisa menghafal Al-Quran, dianggap sebuah keaiban di dalam keluarga. Masya Allah, luar biasa. Itu di daerah Mauritania dekat Maroko. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita juga oleh pemerintah Kabupaten Pidi dan pemerintah Aceh menyelenggarakan musabakah tunas Ramadan yang diikuti oleh anak-anak singkat SLTP dan SLTA seprovinsi Aceh, yang diadakan termasuk di Al-Falah, di PCC dan di Masjid Blang Pasir. Itu salah satu mencetak generasi penerus bangsa untuk selalu cinta, selalu mendalami Al-Quran. Mudah-mudahan itu menjadi seorang kader yang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Mereka yang orang-orang terbaik yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah mengatakan dalam satu hadis Rasul mengatakan, qiraatul Quran innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah lis-sahibih. Artinya orang-orang yang membaca Al-Quran itu satu saat di hari kiamat menjadi syafaat
menjadi syafaat pelindung kita di hari kiamat nanti kepada orang-orang li sahibih yang memilikinya. Oleh sebab itu berkeyakinanlah kita bahwa bulan suci ini adalah momentum untuk kita tingkatkan amal ibadah umudiyah kepada Allah, sekaligus kita membaca Al-Quran, mentadabbur dan mempraktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mungkin ceramah singkat ini, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya sendiri dan manfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.